Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa beserta PLP dan PPL Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen tahun akademik 2020-2021. Selamat berjumpa, semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, terkait dengan akan dilaksanakannya kegiatan kuliah praktik, yaitu praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa Prodi PAI dan PGMI, serta program latihan profesi bagi mahasiswa Prodi MPI. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar landasan pelaksanaannya. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan kuliah praktik Fakultas Tarbiyah IAIN Kebumen tahun akademik 2020-2021 dilaksanakan pada masa darurat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya memperhatikan kebijakan yang berlaku secara nasional maupun pada level daerah terkait dengan kebijakan pembatasan sosial atau dengan diterapkannya protokol COVID-19. Oleh karenanya pula, program kuliah praktik pada tahun ini menggunakan pola mandiri, di mana masing-masing mahasiswa memilih dan menentukan lokasi praktiknya masing-masing, di mana lembaga pendidikan yang menjadi praktik pihak mahasiswa masih berada di domisili sekitar mahasiswa masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya juga berdampak kepada pelaksanaan pembelajaran di madrasah atau sekolah, di mana kita melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran pada masa ini pun dilaksanakan dengan cara, metode maupun strategi yang berbeda. Oleh karenanya, dalam praktik PPL maupun PLP ini tentunya mahasiswa juga dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah yang dijadikan sebagai tempat praktiknya. Oleh karenanya, praktik mengajar bagi mahasiswa Prodi PMI dan PAI dan PGMI tentunya harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah atau madrasah yang ditempatinya. Kita tentunya nanti akan mendapati berbagai macam variasi dalam proses pembelajaran, baik dilaksanakan secara tatap muka offline maupun secara daring ataupun kombinasi dari keduanya, atau disebut dengan blended learning. Demikian pula dalam praktik manajerial pendidikan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi MPI tentunya juga mengikuti kebijakan tiap-tiap lembaga pendidikan yang ditempatinya. Namun pada prinsipnya kegiatan praktik tersebut akan tetap berjalan bagaimanapun cara pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran ataupun proses manajerial yang ada di madrasah ataupun sekolah akan tetap berjalan dengan kondisi dan situasi yang menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang ketiga adalah perlu kami sampaikan bahwa program kuliah praktik ini dapat dikatakan juga sebagai kegiatan magang yang merupakan praktik profesi dari tiap-tiap bidang studi yang diambil oleh mahasiswa. Bagi Prodi PAI dan PGMI, maka kegiatan praktiknya adalah praktik real, yaitu kegiatan praktik mengajar, di mana merupakan sebuah tugas profesional yang dilaksanakan oleh guru. Demikian pula bagi mahasiswa MPI, program kependidikan, program praktik kependidikan yang dilaksanakan dalam kegiatan PLP adalah
praktik profesional dari tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah. Oleh karenanya, kegiatan ini tidak hanya mempunyai tanggung jawab akademik dalam artian hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi di sisi lain juga apa yang dilaksanakan oleh para praktikan juga mempunyai tanggung jawab profesionalitas, yaitu dari tiap lokasi praktik mahasiswa telah mempunyai tanggung jawab terhadap para pengguna layanan pendidikan. Praktik saudara sekalian akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua masing-masing siswa dan juga oleh masyarakat. Khususnya juga akan dipertanggungjawabkan kualitasnya dari peserta didik itu sendiri. Oleh karenanya, saya mohon agar dalam pelaksanaan program ini saudara-saudara sekalian melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan totalitas. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, program praktik profesi baik PPL maupun PLP tentunya membutuhkan kompetensi-kompetensi dari tiap profesi tersebut. Untuk profesi guru, maka setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Khusus untuk guru PAI, maka ada 6 kompetensi yang perlu dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Seorang guru harus mempunyai keterampilan mengajar. Nah, kompetensi pedagogik inilah yang merupakan skill atau keterampilan khusus dari para mahasiswa dan lulusan fakultas pendidikan. Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk mengelola pembelajaran, kemampuan untuk memahami peserta didik, kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran sampai kepada melaksanakan evaluasi. Ini yang menjadi ciri khas atau menjadi keterampilan khusus dari mahasiswa Prodi PAI dan PGMI. Oleh karenanya, saudara-saudari sekalian harus bisa memahami dan juga mengimplementasikan keterampilan ini dalam praktik pembelajaran dalam kegiatan PPL nanti. Kompetensi kedua yang harus dimiliki seorang pendidik adalah kompetensi kepribadian terkait dengan karakter yang mantap, yang dewasa, mandiri yang harus dimiliki oleh praktikan ketika berada di lokasi PPL. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional terkait dengan pemahaman dan penguasaan ilmu sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Mahasiswa PAI dituntut untuk memahami, untuk menguasai keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam. Dan juga bagi Prodi PGMI dituntut untuk memahami, menguasai keilmuan dalam bidang guru madrasah ibtidaiyah. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana praktikan harus mampu untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, dengan kolega, dan juga dengan orang tua wali serta masyarakat. Kompetensi yang kelima yang perlu dimiliki oleh seorang guru, khususnya adalah guru PAI, adalah kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual ini terkait dengan pemahaman bahwa tugas mendidik atau tugas mengajar adalah merupakan sebuah ibadah. Oleh karenanya, mendidik harus dilaksanakan dengan penuh pengabdian, dengan penuh keikhlasan, dan memahami itu sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya dalam konteks hubungan dengan manusia atau hablum minan nas, namun juga hablum minallah, terkait dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kompetensi yang keenam adalah kompetensi leadership atau kompetensi kepemimpinan, terkait dengan pemahaman bahwa seorang guru PAI harus mempunyai jiwa kepemimpinan agar dapat mewarnai lembaga pendidikan yang menjadi tempat tugasnya, bisa diwarnai dengan budaya religius atau keagamaan. Kemudian untuk mahasiswa prodi MPI, sebagai tenaga kependidikan atau sebagai tenaga manajerial di lembaga pendidikan, setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa MPI atau yang nantinya akan menjadi tenaga kependidikan. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, harus mempunyai integritas dan akhlak mulia, mempunyai etos kerja, pengendalian diri, kepercayaan diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, inovasi, dan tanggung jawab. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial, di mana mahasiswa MPI sebagai personalia manajemen dalam lembaga pendidikan dituntut untuk mempunyai kemampuan bekerja dalam tim, mempunyai kreativitas, mempunyai jiwa pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan membangun hubungan kerja. Kompetensi yang nomor 3 dari tenaga kependidikan adalah kompetensi teknis, di mana personalia manajemen dalam lembaga pendidikan harus mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi manajemen yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan, serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi demi menunjang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi manajerial, di mana tenaga kependidikan atau personalia manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas manajerial di lembaga pendidikan untuk mensukseskan pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional yang ditetapkan. Mahasiswa MPI juga harus mampu untuk menyusun program dan laporan kerja, mampu untuk melakukan kegiatan pengorganisasian, pengembangan kapasitas dari personalia di suatu lembaga pendidikan, mempunyai kemampuan mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, dan mampu untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada demi peningkatan kualitas di sebuah lembaga pendidikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari peserta kuliah praktik, marilah kita laksanakan kegiatan kuliah praktik ini dengan totalitas, dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, yang mana kegiatan ini akan menjadi penentu bagi masa depan kita, akan menjadi cermin bagaimana kualitas kita dalam dunia kerja nantinya. Saya berharap saudara-saudari sekalian, walaupun kegiatan kuliah praktik ini dilaksanakan dalam masa yang tidak begitu aktif dalam proses pembelajaran, namun dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh para mahasiswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan tempat praktik. Apabila saudara-saudara sekalian mempunyai masukan-masukan, mempunyai ide-ide kreatif terkait dengan kegiatan pembelajaran daring, tentunya bisa diberikan kepada pihak sekolah, namun tentunya bukan bermaksud untuk menggurui, namun untuk berbagi dan sharing, sehingga kegiatan praktik saudara juga memang bisa dirasakan manfaatnya, tidak hanya bagi saudara tapi juga bagi sekolah. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan kuliah praktik. Semoga sukses untuk para peserta mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
Akhiran walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.